Halo semuanya, di sesi kali ini kita akan menyelam lebih dalam ke salah satu sistem paling vital di tubuh kita, yaitu sistem kardiovaskuler. Ini adalah sebuah jaringan super sibuk yang kerja nonstop setiap detik untuk menjaga kita tetap hidup. Keren banget kan? Pernah nggak sih kamu berhenti sejenak dan mikirin ini? Tubuh kita itu kan terdiri dari triliunan sel, dan setiap sel itu butuh makanan dan oksigen terus-terusan biar bisa berfungsi. Nah, gimana caranya logistik sebesar ini diatur? Jawabannya ada di sebuah mahakarya rekayasa biologi yang luar biasa. Dan inilah dia jawabannya, sistem kardiovaskuler. Namanya sendiri udah keren kan? Kardio artinya jantung, dan vaskuler itu artinya pembuluh darah. Jadi ini bukan sekedar pipa-pipa biasa ya. Anggap aja ini sistem pengiriman super canggih, sekaligus jasa angkut sampah, dan pusat komunikasi tubuh kita, semuanya jadi satu. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Biar gampang, coba deh kita bayangkan sistem ini tuh kayak jaringan jalan tol di kota super besar yang nggak pernah tidur. Sibuk banget, tapi semuanya teratur. Jadi, jaringan jalan tol ini punya 3 tugas utama. Pertama, transportasi. Ini kurir ekspres yang nganterin paket-paket vital kayak oksigen, nutrisi dari makanan yang kita makan, sama hormon. Kedua, perlindungan. Dia juga bawa pasukan keamanan berupa sel darah putih buat ngelawan kuman penyakit. Dan yang ketiga, regulasi. Dia ini semacam termostat dan penyeimbang canggih yang mastiin suhu tubuh dan semuanya tetap stabil. Nah, setiap jaringan transportasi yang hebat butuh pusat penggerakan, sebuah mesin utama. Di sistem kardiovaskular, mesin itu adalah jantung kita. Yuk kita kenalan lebih dekat sama organ yang super hebat ini. Yang kita lihat di sini adalah desain jantung yang brilian. Nggak usah pusing sama semua istilahnya, kita fokus ke yang utama. Perhatiin deh, jantung itu punya 4 ruangan. 2 di atas yang lebih kecil itu namanya atrium. Anggap aja ini ruang tunggu buat darah yang baru datang. Terus, 2 di bawah yang lebih besar dan berotot itu namanya ventricle. Nah, ini dia ruang pompa utamanya. Pembagian inilah yang bikin kerja jantung super efisien. Dan yang paling bikin takjub, mesin sekuat ini ukurannya cuma segenggaman tangan kamu loh, beratnya juga nggak sampai setengah kilo. Coba bayangin, kekuatan sebesar itu ada di dalam paket sekecil ini dan dia kerja tanpa henti seumur hidup kita. Luar biasa. Jadi, kuncinya tuh di pembagian kerja ini. Sisi kanan jantung, yaitu atrium dan ventricle kanan, tugasnya khusus ngurusin darah kotor yang rendah oksigen. Darah ini dipompa ke paru-paru buat dicuci. Nah, sisi kiri jantung, atrium dan ventricle kiri kebalikannya. Mereka nerima darah bersih yang kaya oksigen dari paru-paru, terus memompanya dengan kekuatan penuh ke seluruh tubuh. Ini tuh kayak punya 2 pompa yang kerja barengan dalam satu organ. Oke, kita udah tahu bagian-bagiannya. Sekarang, yuk kita ikutin perjalanan setetes darah. Siklus ini terjadi sekitar 70 kali setiap menit, bahkan saat kamu lagi santai sekalipun. Siap ya, kita ikuti alurnya. Langkah 1 dan 2, darah yang capek dan rendah oksigen dari seluruh tubuh masuk ke atrium kanan, lalu turun ke ventricle kanan. Langkah 3, dari situ ventricle kanan menembakkan darah ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini ada pertukaran penting. Langkah 4 dan 5, darah buang karbon dioksida dan ngambil oksigen segar, lalu balik lagi ke jantung, masuk ke atrium kiri, terus turun ke ventricle kiri. Langkah 6, dan inilah puncaknya, ventricle kiri yang super berotot ngasih dorongan paling kuat, memompa darah segar ini ke seluruh tubuh. Siklus ini berulang terus, tanpa istirahat. Tapi gimana caranya darah nggak ngalir balik lagi? Nah, rahasianya ada di katup-katup ini. Mereka ini kayak pintu satu arah yang pinter banget. Waktu satu ruangan kontraksi, tekanan darah bakal dorong katupnya kebuka. Begitu darah lewat, katupnya langsung nutup rapat, jadi darah nggak bisa balik arah. Dan ini nih yang menjelaskan suara yang kita semua kenal, detak jantung. Suara lup-dup yang khas itu ternyata bukan suara ototnya loh. Itu adalah suara katup-katup tadi yang menutup. Loop yang pertama, itu suara katup antara atrium dan ventricle yang nutup. Terus dup yang kedua, itu suara katup yang menuju ke paru-paru dan seluruh tubuh yang nutup. Jadi setiap detak jantung itu adalah suara pintu-pintu ini bekerja. Terus, apa sih yang memicu semua pompaan ini? Jantung itu punya sistem listriknya sendiri. Pusatnya ada di nodus SA, yang sering disebut pacemaker atau pemacu alami jantung. Dari situ, dia ngirim sinyal listrik kecil yang menyebar ke seluruh jantung. Kayak gelombang, yang ngasih perintah buat kontraksi secara berirama dan terkoordinasi. Oke, jantung itu pompanya. Tapi gimana caranya darah bisa sampai ke ujung jari kaki atau ujung kepala?
Nah, sekarang kita beralih ke sistem jalan tolnya yang luar biasa, pembuluh darah. Slide ini nunjukin perbedaan desain yang penting banget. Di sebelah kiri itu arteri. Lihat deh, dindingnya tebel dan berotot. Kenapa? Karena dia harus nahan tekanan darah yang tinggi banget. Nah, di sebelah kanan itu vena. Dindingnya jauh lebih tipis. Desain ini bukan kebetulan, semuanya demi fungsi yang spesifik. Gini deh gampangnya. Arteri itu tugasnya bawa darah keluar dari jantung. Makanya, dia harus kuat dan elastis buat nahan semburan tekanan dari setiap detak. Sebaliknya, vena itu bawa darah balik ke jantung. Di titik ini, tekanannya udah jauh lebih rendah. Makanya dindingnya nggak perlu setebal arteri. Kalau arteri itu jalan tol dan vena itu jalan utama, maka kapiler ini adalah jalan-jalan kecil di gang perumahan. Disinilah aksi sesungguhnya terjadi. Dindingnya super tipis, cuma setebal 1 sel. Ini memungkinkan oksigen dan nutrisi gampang banget keluar dari darah dan masuk ke sel-sel tubuh. Sebaliknya, sampah kayak karbon dioksida masuk lagi ke darah buat dibuang. Kita udah lihat betapa rumit, canggih, dan pentingnya sistem ini. Pertanyaan selanjutnya yang logis adalah, gimana cara kita merawatnya? Ini poin yang penting banget untuk diingat. Kalau sistem ini terus-terusan kita kasih beban berlebih, misalnya karena tekanan darah tinggi atau pola makan yang buruk, pompanya sendiri bisa jadi lemah dan aus. Akibatnya jantung nggak bisa lagi memompa darah seefisien seharusnya. Dan ini bisa mengarah ke kondisi serius yang disebut gagal jantung. Tapi kabar baiknya adalah kita punya kontrol yang besar banget atas kesehatan sistem ini. Hal-hal yang kelihatannya simpel seperti olahraga teratur, makan makanan yang sehat, berhenti merokok, dan ngelola stres itu punya dampak yang luar biasa untuk menjaga mesin dan jalan tol tubuh kita tetap dalam kondisi prima. Jadi saya mau tutup dengan pertanyaan ini. Setiap hari, tanpa kita sadari, organ luar biasa ini melakukan pekerjaan yang super berat, berdetak lebih dari 100.000 kali. Setelah tahu semua kerumitan dan kehebatannya, merawatnya itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan, Leh. Jadi, langkah apa yang akan kamu ambil mulai hari ini untuk menjaganya?